Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Pagi Bapa, pagi Yesus, pagi Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, hamba telah tidur dan tenang dengan nyaman dengan sukacita dan bahagia karena kasih perlindungan, pertolongan dan anugerah serta rahmat Tuhan yang menjaga melindungi hamba-Mu sehingga hamba bisa bangun pagi hari ini memasuki hari yang baru dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi karena kasih perlindungan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang memimpin, menjaga, melindungi, menyertai hamba sepanjang hari ini agar hamba hidup tetap memuliakan nama Tuhan, bergantung saja kepada Tuhan, beriman saja kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dan jatuh dalam dosa. Ini Tuhan tolong kuatkan. Tuhan tahu kelemahan hamba-Mu, angkat segala kelemahan, cabutlah segala kelemahan-kelemahanku Tuhan. Tuhan yang tahu kekurangan-kekuranganku, Tuhan cabut segala kekuranganku. Biar Tuhan gantikan dengan kelebihan-kelebihan, hal yang baik, positif dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi. Semoga damai sejahtera dan berkat melimpah menyertai Anda hari ini. Renungan doa pagi untuk menemani saat teduh Anda pagi hari ini dengan tema iman menggantikan keberanian. Iman menggantikan keberanian. Renungan pagi. Renungan dan doa pagi, iman menggantikan keberanian. Dunia seringkali menuntut kita untuk menjadi orang yang berani. Berani menghadapi masa depan, berani mengambil risiko, dan berani berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Namun, jujur saja, ada hari-hari di mana keberanian itu surut. Ada pagi di mana kita bangun dengan rasa cemas, rasa gentar, dan merasa tidak cukup untuk kuat untuk menghadapi apa yang ada di depan mata. Disinilah
keindahan berjalan bersama Tuhan. Ketika keberanian kita habis, iman mengambil alih. Keberanian seringkali bersumber dari kekuatan diri sendiri, dari apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, atau beberapa kuat mental kita. Ketika kita dikuasai, ketika situasi di luar kendali kita, keberanian itu bisa runtuh. Sebaliknya, iman tidak bergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kekuatan Dia, Allah yang kita percayai. Sebab bukan roh ketakutan yang diberikan Allah kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika Anda merasa tidak cukup berani untuk melangkah hari ini, Anda tidak perlu berpura-pura kuat. Akuilah di hadapan Tuhan bahwa Anda gentar, lalu izinkan iman bekerja. Iman berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tetapi aku tahu siapa yang memegang hari ini. Iman menggantikan kekosongan keberanian kita dengan kepastian akan penyertaan Allah yang hidup dan berkuasa. Langkah-langkah iman untuk hari ini. 1. Lepaskan kendali. Berhentilah mencoba mengatur segala hal yang berada di luar kemampuan Anda. Serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. 2. Fokus pada janji, bukan masalah. Raksasa di depan Anda mungkin besar, tetapi Tuhan yang berjalan di samping Anda jauh lebih besar. 3. Melangkah saja. Iman tidak butuh melihat seluruh jalan terang menderang. Iman hanya butuh cahaya yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Doa pagi. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang maha baik, pencipta langit dan bumi, terima kasih atas napas kehidupan dan pagi yang baru yang Engkau karuniakan hari ini. Tuhan, Engkau menyelidiki hatiku, kekurangan dan kelemahanku. Dan Engkau tahu setiap sudut pikiranku. Engkau tahu ada kalanya hatiku merasa gentar, cemas, dan kehilangan keberanian untuk menghadapi tugas, tantangan, atau ketidakpastian yang ada di depanku hari ini. Saat ini aku meletakkan segala kelemahanku di bawah kaki-Mu. Ketika keberanian manusiawiku habis, aku mohon penuhilah hatiku dengan iman yang teguh. Biarlah imanku kepadamu menggantikan segala ketakutanku. Ingatlah aku bahwa aku tidak berjalan sendirian, sebab Engkau, Immanuel, Allah yang menyertaiku. Tuntunlah langkahku hari ini. Berikan aku hikmat untuk berbicara, kekuatan untuk bekerja, dan hati yang tenang untuk berserah. Aku menyerahkan seluruh kegiatanku, keluargaku, dan masa depanku ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Pesan untuk dibawa hari ini. Anda tidak harus menjadi orang yang paling berani hari ini. Anda hanya perlu menjadi orang yang paling percaya
pada Tuhan sedang bekerja. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian, memampukan kita sekalian. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan, tolong mereka, jamah, lindungi semuanya, sertai semuanya, biar mereka tetap bergantung hidup kepada Tuhan, bukan mengandalkan keberanian pribadi mereka, kehebatan mereka, kemampuan mereka, tapi bergantung kepada Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang mampu mengalahkan sesuatu, mampu menghadapi segala sesuatu, dan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong, biar bangsa ini hidup bergantung pada Tuhan. Dari pemimpin bangsa ini, rakyat pada bangsa ini, semua hidup bergantung kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang benar, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Biar setiap orang yang ada pada bangsa Indonesia ini menerima, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan, misi, penginjilan dunia, kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil. Nama Yesus diberitakan, nama Yesus diproklamirkan, nama Yesus dikumandangkan, disampaikan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini mendengar nama Yesus Kristus. Mereka yang mendengar, mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka yang boleh diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Allah yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa juga Tuhan bagi kedamaian, ketentraman bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Agar bangsa-bangsa, negara-negara aman, damai, sejahtera, sukacita, hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, saling mengasihi, saling mengampuni, hidup di dalam menolong satu dengan yang lain, negara satu dengan negara yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Semuanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana pun berada, di kota-kota besar, kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan. Berkati para gembala jemaat, para pendeta, para pemimpin gereja, berkati para majelis, berkati jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan diberkati, gereja Tuhan dimuliakan, gereja Tuhan diberkati, disertai, diberkati oleh Tuhan. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati para pemimpin gereja, Tuhan berkati para majelis, berkati jemaat Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2, dan S3. Tuhan berkati
para mahasiswanya, S1, S2, dan S3. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Ramat Immanuel. Tuhan berkati. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswa. Tuhan kirim boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Ramat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3, dan semua boleh diajar, dididik, memperoleh kebenaran dan diajar tentang kebenaran Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Ramat Immanuel, para lulusan S1, S2, dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin berkualitas, pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekolah tinggi teologi Ramat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana pun berada di kota, mungkin mereka ada dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Ingatkan mereka bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jangan melanggar ketetapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan persatukan tetap suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Biar keluarga Kristen bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa dalam di gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Dan keluarga Kristen menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi model bagi keluarga yang lain. Lewat keluarga Kristen, banyak keluarga di luar sana boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen disertai oleh Tuhan, keluarga Kristen dipersatukan oleh Tuhan, keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, pembawa salam bagi dunia, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat keluarga Kristen, banyak keluarga-keluarga yang lain dimenangkan bagi Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit di organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, penyakit di usus, di lambung, di saluran kami, di saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di ginjal, batu empedu, penyakit lemah ginjal, penyakit cuci darah, penyakit gagal ginjal, kerusakan ginjal, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit di pankreas, penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran penyakit di prostat, penyakit apapun, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami umatmu, Tuhan yang maha tahu, Tuhan kiranya, Tuhan yang menciptakan tubuh ini, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kelemahan-kelemahan sakit penyakit dalam tubuh kami. Hai sakit penyakit dalam tubuh kami perintahkan engkau keluar, tinggalkan tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, karena itu adalah janji firman Tuhan yang berkata bahwa oleh bilur Yesus Kristus, kami yang percaya, umat yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali. Kami kuat, kami dapat melakukan aktivitas dengan luas, kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas dengan efektif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melayani dengan efektif, bekerja dengan efektif, memuji, menyembah, melakukan, menulis dengan efektif, berpikir dengan efektif, karena Tuhan telah memulihkan kami, menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan-rancangan kami datang dari Tuhan. Tuhan merancangkan dalam kehidupan kami. Semuanya akan berjalan dengan baik. Kami dapat melakukan dengan baik, bekerja dengan baik, dan kami memperoleh hasil yang terbaik, karena Tuhanlah penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Akhirnya kami semua yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, mengajari kita di dalam kita. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.